Semangat pagi semuanya. Terima kasih telah bergabung dengan channel IBMW, Media Belajar Bareng Finance, Research, dan Hospitality. Kita masih di Revenue Management, disingkat RM, dengan topik pengantar Revenue Management bagian 2 pada sesi 1. Sebelum sesi ini dimulai, silahkan tekan tombol subscribe, like, dan share sebagai pemotivasi dan dukungan untuk pengembangan channel ini. Terima kasih dan selamat mengikuti. Sesi ini merupakan lanjutan dari sesi pengantar revenue management bagian 1. Silakan untuk mengikuti. Kita mulai dengan pembahasan optimal levels of hotel gross operating profit yang merupakan salah satu dari butir-butir penting di revenue management. Optimal level gross operating profit pada hotel revenue management dapat dicapai dengan melakukan strategi pricing atau penentuan harga yang tepat. Berikut adalah contohnya. Misalkan sebuah hotel memiliki 100 kamar dan target untuk mencapai gross operating profit atau GOP sebesar 10.000 US dollar per hari. Jika harga kamar diatur terlalu tinggi, maka hotel bisa kehilangan tamu yang potensial dan akhirnya tidak mencapai target laba yang diinginkan. Sebaliknya, jika harga kamar diatur terlalu rendah, maka hotel mungkin dapat terisi penuh dengan tamu, tetapi akan kehilangan pendapatan yang mungkin dapat diperoleh dari penjualan produk tambahan seperti makanan, minuman, dan layanan lainnya. Untuk mencapai optimal level gross operating profit, hotel dapat menggunakan teknik dynamic pricing. Misalnya, jika permintaan kamar sedang tinggi, hotel dapat menaikkan harga kamar untuk meningkatkan pendapatan. Sebaliknya, jika permintaan kamar rendah, maka hotel dapat menurunkan harga kamar untuk menarik lebih banyak tamu dan memastikan hotel tetap terisi. Selain itu, hotel dapat menggunakan data analisis untuk mengoptimalkan revenue management. Misalnya, hotel dapat menganalisis data historis untuk menentukan waktu-waktu di mana permintaan harga tinggi dan ketika harga permintaan kamar rendah. Dengan informasi ini, hotel dapat membuat keputusan yang lebih baik tentang harga kamar dan strategi pemasaran yang harus dilakukan pada waktu yang tepat. Lanjut kita bahas dengan butir the right customer. Dalam revenue management, istilah right customer mengacu pada pelanggan yang akan memberikan nilai tambah terbesar bagi bisnis dalam jangka panjang. Pemahaman yang baik tentang siapa yang merupakan pelanggan yang tepat dapat membantu bisnis untuk mengoptimalkan pendapatan dan laba. Contoh dari right customer adalah pelanggan yang membeli produk atau layanan secara teratur, sehingga memberikan pendapatan yang konsisten bagi bisnis. Memiliki tingkat loyalitas yang tinggi, sehingga cenderung kembali membeli produk atau layanan dari bisnis di masa depan. Bersedia membayar lebih untuk produk atau layanan yang disediakan oleh bisnis, seperti pelanggan yang menginginkan kualitas produk yang lebih tinggi atau layanan yang lebih personal. Tidak memerlukan banyak sumber daya bisnis, seperti pelanggan yang dapat melakukan pembelian secara mandiri melalui platform digital. Selanjutnya, memiliki potensi untuk memperkenalkan bisnis kepada orang lain melalui rekomendasi atau berbagi pengalaman positif. Dengan memahami karakteristik pelanggan yang tepat, bisnis dapat menyesuaikan strategi pemasaran, harga, dan layanan untuk memaksimalkan pendapatan dan laba dalam jangka panjang. Kita bahas selanjutnya, the right product. Right product pada revenue management merujuk pada strategi untuk menentukan produk yang tepat
untuk dijual atau ditawarkan pada waktu tertentu dengan harga yang optimal untuk meningkatkan pendapatan. Contoh dari right product dalam revenue management bisa saja tergantung pada jenis bisnis yang dilakukan. Namun, beberapa contoh yang umumnya dapat ditemukan adalah sebagai berikut. Pada hotel, right product bisa berarti menentukan kamar yang tepat untuk dijual pada waktu tertentu. Misalnya, hotel dapat menentukan kamar yang lebih mahal untuk dijual pada waktu sibuk seperti musim liburan atau saat terdapat event besar di daerah tersebut. Pada maskapai penerbangan, right product bisa berarti menentukan rute atau kelas penerbangan yang tepat untuk dijual pada waktu tertentu. Misalnya, maskapai penerbangan dapat menentukan harga tiket yang lebih mahal untuk penerbangan jarak jauh pada waktu-waktu sibuk seperti liburan atau saat terdapat event terbesar di daerah tersebut. Pada restoran, right product bisa berarti menentukan menu makanan atau minuman yang tepat untuk dijual pada waktu tertentu. Misalnya, restoran dapat menentukan menu yang lebih mahal pada waktu-waktu sibuk seperti malam minggu atau saat terdapat acara besar di daerah tersebut. Dari semua contoh di atas, right product bergantung pada analisis data dan informasi yang relevan untuk menentukan kebutuhan dan preferensi pelanggan serta pergerakan pasar. Kita lanjut dengan right distribution channel. Right distribution channel dalam revenue management hotel mengacu pada pemilihan saluran distribusi yang tepat untuk menjual kamar hotel dengan harga yang optimal dan mengoptimalkan pendapatan hotel. Hal ini mencakup memilih saluran distribusi yang dapat menjangkau pasar yang tepat, seperti OTA atau dalam kurung online travel agent, perusahaan travel, atau pemesanan langsung melalui situs web hotel. Pemilihan saluran distribusi yang tepat dapat membantu hotel menarik lebih banyak tamu dengan harga optimal dan mengoptimalkan pendapatan. Right distribution channel atau saluran distribusi yang berbeda memiliki biaya dan keuntungan yang berbeda pula, seperti biaya komisi yang dibebankan oleh OTA atau biaya promosi yang dikeluarkan oleh hotel untuk memasarkan langsung. Oleh karena itu, pemilihan saluran distribusi yang tepat harus mempertimbangkan keseimbangan antara biaya dan manfaat dan harus selalu dievaluasi dan diperbarui sesuai dengan perubahan dalam permintaan pasar dan strategi pemasaran hotel. Dengan memilih saluran distribusi yang tepat, hotel dapat memaksimalkan pendapatan mereka dengan menjual kamar pada harga yang optimal, serta memperluas jangkauan pasar dan meningkatkan tingkat okupansi dan keuntungan secara keseluruhan. Demikian akhir dari sesi ini. Silahkan dilanjutkan ke pengantar revenue management bagian 3. Terima kasih.